Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Satsu, dan hari ini saya akan bahas tentang Ultraman Decker episode pertama. Jadi di sini waktu itu pada hari Sabtu kemarin, Ultraman Decker telah rilis episode pertamanya atau sudah tayang episode pertamanya. Dan kali ini saya akan bahas episode pertama dari Ultraman Decker. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya. Di awal episode ini diperlihatkan kota di Mars, dan di sini diperlihatkan kota yang pernah ditinggali oleh Kenko alias Ultraman Trigger. Lalu di sini diperlihatkan para Spear yang menyerang Mars. Jadi di sini para Spear ini muncul di Mars terlebih dahulu dan bukan muncul di bumi terlebih dahulu. Lalu di sini diperlihatkan kota Mars yang hancur karena para Spear. Lalu di sini beralih ke bumi. Di sini diperlihatkan bumi yang tampak sangat damai. Lalu di sini diperlihatkan kehidupan dari seorang remaja yaitu Asemi Kanata, sang Ultraman Decker. Lalu di sini diperlihatkan Kanata yang bekerja di toko kue beras milik kakeknya, dan di sini diperlihatkan Kanata yang sangat akrab dengan para pelanggan di toko kue beras kakeknya. Lalu di sini diperlihatkan Kanata yang pergi ke pelabuhan antariksa, yaitu bandara tempat pengantaran orang-orang yang ingin pergi ke Mars. Dan di sini diperlihatkan para anggota TPU yang sedang menjaga pelabuhan antariksa. Dan di sini juga diperlihatkan Ryumon, Soma, dan juga Ichika Kirino yang sedang menjaga pelabuhan antariksa. Jadi sebelum Kirino dan Soma masuk ke dalam Gatselix, mereka bekerja di TPU terlebih dahulu. Dan di sini diperlihatkan Kapten Murahoshi yang bertemu dengan Karizaki Sawa. Dan di sini diperlihatkan Kapten Murahoshi yang memakai baju kepala sekolah dari tim pelatihan TPU. Jadi sebelum Kapten Murahoshi menjadi Kapten Gatselix, dia menjadi kepala sekolah di TPU terlebih dahulu. Dan di sini juga diceritakan kalau Sawa itu adalah seorang ilmuwan dari lab penelitian monster. Jadi dia ini selalu meneliti tentang monster. Lalu di sini Kapten Murahoshi menceritakan tentang kemajuan yang telah diperoleh di bumi ini. Dan di sini kemajuannya itu adalah seperti para manusia yang sudah ada di Mars dan tinggal di Mars, dan juga para monster yang telah hilang dari muka bumi ini. Dan di sini Kapten Murahoshi juga menceritakan tentang para anggota Gatselix yang dulu telah pergi entah kemana. Dan tim Gatselix itu adalah tim Gatselix Kengo. Jadi diceritakan kalau Kengo dan yang lainnya itu sudah meninggalkan Gatselix, dan sekarang kapal Gatselix telah berubah menjadi kapal tak berawak atau jarak jauh. Jadi di sini Mercedes Ego dan juga Gatselix ini, karena sudah tidak ada anggota Gatselix, kapal-kapal itu dijadikan kapal tak berawak untuk menjaga kedamaian bumi. Lalu di sini misterinya dari episode ini itu adalah kemanakah Kengo pergi, dan jika Kengo kembali ke rumahnya di Mars, maka seharusnya Kengo bisa menyelamatkan para warga Mars dari serangan Spear. Tapi masih belum ada atau masih belum diperlihatkan apakah Kengo itu berada di Mars atau berada di tempat lain. Lalu di sini diperlihatkan Kanata yang melihat peluncuran roket ke Mars, dan di sini diperlihatkan Ichika Kirino yang melihat peluncuran roket itu juga. Dan di sini Ichika Kirino sangat ingin pergi ke Mars suatu saat nanti. Lalu di sini Kanata yang melihat Ichika yang terdiam. Kanata pun menghampiri Ichika dan memberikan kue beras kepada Ichika. Dan di sini saat memberikan kue beras, Kanata menceritakan tentang keluarganya yang pergi ke Mars. Jadi orang tua Kanata itu berada di Mars dan sedang berlibur di sana. Dan Kanata tidak ikut ke Mars dan memilih tinggal bersama kakeknya. Dan di sini diperlihatkan Ryumon Soma yang memanggil Ichika untuk bertugas. Lalu di sini juga diperlihatkan sifat Ryumon yang sangat kaku. Lalu di sini saat Kanata akan pergi, dia melihat berita di televisi di sebuah gedung, dan berita itu membahas tentang serangan kawanan alien kecil yaitu Spear yang menyerang Mars. Lalu beberapa saat setelah itu tiba-tiba muncul sebuah gerbang di angkasa, dan gerbang itu muncul Spear yang sangat besar.
dan para spare itu muncul di beberapa negara. Dan di sini spare besar itu mengeluarkan sebuah bola-bola kecil, yaitu spare mini, dan spare itu menyerang kota-kota yang mereka datangi. Lalu di sini para warga pun berlarian, dan di sini diperlihatkan kapal Narsa DC dan juga Guts Falcon yang berusaha melindungi bumi dari serangan spare. Lalu di sini juga diperlihatkan Kapten Murahoshi yang memberikan arahan kepada para anggota TPU untuk membawa para warga ke tempat yang aman. Lalu di sini para anggota TPU membawa para warga ke tempat yang aman, termasuk Kanata. Lalu di sini saat akan pergi ke tempat perlindungan, Kanata melihat seorang perempuan yang tertimpa reruntuhan, dan di sini Kanata berusaha menyelamatkan perempuan itu. Dan di sini Ichika dan juga Rimon juga muncul dan membantu Kanata untuk menyelamatkan wanita tersebut. Lalu di sini diperlihatkan Kapten Murahoshi yang berusaha melindungi para warga dari serangan spear. Dan di sini Kapten Murahoshi juga melindungi Kanata dan juga Rimon dan juga Ichika agar mereka bisa menyelamatkan wanita itu. Lalu di sini tiba-tiba spare besar mengeluarkan monster, dan monster itu adalah Sperosaurus. Dan di sini diperlihatkan Sperosaurus yang mengamuk dan membuat kapal-kapal Gatselix menjadi tidak berfungsi. Lalu di sini Sperosaurus menyerap listrik di bumi dan mengendalikan para spare kecil. Lalu jadi di sini spare kecil ini dapat dikendalikan oleh Sperosaurus. Lalu di sini diperlihatkan Kanata dan juga yang lainnya berhasil menyelamatkan wanita tadi. Lalu di sini tiba-tiba para spare muncul dan menyerang para anggota TPU dan juga Kanata. Dan di sini para spare ini berhasil melahap para anggota TPU dan membuat Kapten Murahoshi kaget karena para rekannya telah dilahap oleh spare. Lalu di sini Kapten Murahoshi menyuruh yang lainnya untuk berlindung. Namun di sini Kanata malah ingin membasmi para spare. Lalu di sini Kanata berusaha menyerang para spare, namun Kanata malah dilahap oleh spare dan membuat para anggota TPU kaget. Dan di sini saat di dalam spare, Kanata menguatkan hatinya dan bertekad untuk mengalahkan para spare. Dan karena tekad Kanata yang sangat besar, membuat Kanata dipilih oleh raksasa cahaya. Dan di sini Kanata bertemu dengan raksasa cahaya, yaitu Ultraman Decker. Lalu di sini Ultraman Decker memberikan Ultra Deflector dan juga Ultra Dimension Card kepada Kanata. Lalu di sini Ultraman Decker menjelaskan cara menggunakan alat-alat itu. Lalu di sini Kanata menggunakan Ultra Deflector dan juga Ultra Dimension Card dan berubah menjadi Ultraman Decker Flash Type. Dan Ultraman Decker Flash Type pun muncul. Dan di sini para orang-orang kaget atas kemunculan Ultraman karena sudah lama Ultraman tidak muncul lagi di bumi. Lalu di sini Kanata kaget karena tubuhnya berubah menjadi tubuh Ultraman. Lalu di sini Ultraman Decker bertarung dengan Sperosaurus dan juga para spare. Dan di sini pada awalnya Ultraman Decker kalah oleh Sperosaurus. Namun pada akhirnya Ultraman Decker berhasil menjatuhkan Sperosaurus. Lalu di sini Ultraman Decker melakukan Selegian Colsen dan berhasil mengalahkan Sperosaurus. Lalu di sini Ultraman Decker alias Kanata tiba-tiba melihat bumi yang diliputi cahaya hijau. Lalu di sini Kanata yang menyadari itu, dia pun pergi keluar angkasa dan berusaha menyerang spare raksasa untuk mencegah bumi diliputi oleh cahaya hijau. Namun di sini Ultraman Decker dihalangi oleh spare kecil dan membuat Ultraman Decker tidak bisa menyerang spare raksasa dan membuat cahaya hijau meliputi seluruh bumi dan membuat Ultraman Decker tidak bisa keluar angkasa. Dan Ultraman Decker pun menghilang. Lalu di sini Kanata tiba-tiba berada di bumi. Lalu di sini Kanata masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dan di sini Ultra Deflector yang dipegang oleh Kanata menghilang dan berubah menjadi cahaya. Lalu di sini Yumon dan juga Ichika menghampiri Kanata dan menanyakan keadaan Kanata dan juga menanyakan apa yang sudah terjadi. Dan di sini Kanata juga masih belum tahu apa yang terjadi, tapi keadaan Kanata baik-baik saja. Dan di sini Ryumon memarahi Kanata karena Kanata tidak mematuhi perintahnya. Namun di sini Kapten Murahoshi melerai perkelahian itu. Lalu di sini Kapten Murahoshi menyuruh Ryumon dan Ichika untuk pergi ke markas TPU.
Lalu di sini Raymond dan Ichika kembali ke markas TPU. Lalu di sini Kapten Muraushi berbicara kepada Kanata dan memberikan penawaran agar Kanata bisa bergabung dengan TPU. Tapi di sini Kanata masih bingung keputusan apa yang harus dia ambil. Lalu di sini karena dukungan dari kakeknya, Kanata memutuskan untuk masuk menjadi anggota TPU dan perjalanan Kanata pun dimulai dari sini dan episode pun berakhir. Dan di episode minggu depan Kanata dan juga yang lainnya akan menjalani latihan untuk menjadi anggota God Select. Dan di sini diperlihatkan latihan ini tidak berjalan dengan sempurna karena monster muncul lagi di bumi dan monster ini adalah Destrago. Jadi di sini monster di episode kedua nanti itu adalah Destrago dan mungkin di episode minggu depan akan memperlihatkan misteri lain dari Ultraman Decker. Jadi kita tunggu saja episode kedua dari Ultraman Decker. Oke, segitu saja untuk video hari ini dan mohon maaf jika ada salah kata di video ini. Oke, segitu saja untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you. It's like, wow, yeah. Color, color.